Musrenbang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama 5 orang narasumber yang berkompeten di bidangnya, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, Bapeda Provinsi Jambi, serta tenaga ahli penyusunan RKPD Muaro Jambi 2026. Nah, kita lihat nanti dari programnya, apakah program itu connect nggak dengan visi misi dan dengan panca citanya Pak Prabowo. Itu harus pancacita ya. Iya, dia asta cita. Kita pancacita 5 misi sebenarnya yang kita buat. Izin Pak, saya boleh berdiri Pak ya. Iya. Bapak Ibu, kita mulai. Silakan Pak slide-nya. Nah, kita lihat tadi ini sudah dikemukakan oleh Pak Bupati. Ya, terus Pak. Terus ya, isu strategis terus, biar agak cepat sedikit. Oke, terus. Nah, kalau kita lihat ya, kondisi sekarang pengaruh lingkungan dan global itu kita rasakan sekarang. Banyak masyarakat kita ini terdampak dengan banjir ini, ya, yang bisa jadi bukan karena ulah di Muara Jambi, tapi ulah yang di hulu. Bagaimana kita harus merancang pembangunan ini memang satu sistem, ya, hulunya bagus, yang hilirnya juga bisa ditata sehingga kita nggak berdampak. Tapi kalau hulu tidak ditata dengan baik, hilir juga tidak, maka kita rasakan sekarang. Bisa jadi nanti kita mau pas Lebaran curah hujannya tinggi dan kita tidak bisa ikut Lebaran. Nah, ini pentingnya ke depan. Kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi itu penting. Karena bagaimanapun tadi Pak Bupati mengatakan parameter nanti keberhasilan Pak Bupati itu akan terlihat dari indikator. Salah satu makroekonomi adalah dari sisi pembangunan ekonomi, pertumbuhan PDRB per kapitanya, inflasinya, Gini rasionya, indeks Williamson-nya itu akan kelihatan semua. Kemudian tata kelola pemerintah yang baik itu harus berlanjut untuk mendukung program beliau. Terus Pak, nah ini yang tadi dikatakan isu strategis sekarang itu perubahan iklim, pelambatan ekonomi. Jadi sekarang kalau kita lihat di bursa 5 hari yang atau seminggu yang lalu, itu bursa itu turunnya sampai 6,57. Pas di turun 5% itu stop oleh pemerintah, oleh pengelola bursa di stop. Karena itu menunjukkan indikator yang tidak normal. Jadi ada sesuatu yang missing di situ, ya. Itu pentingnya parameter indikator dari bursa itu menyatakan kondisi ekonomi kita yang real. Kalau dalam tubuh kita ini itu menunjukkan ada suhu yang sangat ekstrim gitu, ya. Kita harus berbenah. Dan tentu kita tahu memang ada program arkeologi di Universitas Jambi. Sesungguhnya Pemda Muaro Jambi bukan hanya program arkeologi saja yang harus dikerjasamakan. Hampir seluruh disiplin ilmu di Unja harus dicurahkan perhatiannya kepada Muaro Jambi. Baik Unja, Unbari, UIN dan sebagainya. Karena pemikiran-pemikiran akademisi ini akan berkontribusi besar kepada Pemda. Terkait yang Ibu sampaikan, ya tentu akan kita bicarakan karena memang Candi Muaro Jambi menjadi tempat tujuan wisata, tujuan religi yang menjadi destinasi yang memang kita akui bahwa kewenangan sedikit berbeda untuk penanganannya. Karena ada kewenangan BPCB di bawah kementerian, provinsi juga punya kewenangan, kabupaten juga kewenangan walaupun terbatas juga. Tapi tetap dukungan dari seluruh elemen tersebut menghasilkan koordinasi yang efektif sehingga kepentingan-kepentingan tempat menjadi tujuan wisata atau budaya atau religi itu menjadi penambahan efek yang positif kepada Muaro Jambi. Saya juga menginginkan sesungguhnya untuk Marosebo, Kecamatan Marosebo ya, itu ya coba dikaji dulu. Ini kan juga Sumbangsara menjadi kawasan
wisata, waris pariwisata, ya kan? Sehingga orang tahunya ikonnya itu Muaro Jambi itu ada candi di mana-mana. Ketika pun saya diucapin selamat oleh beberapa menteri waktu pelantikan, saya cuma ngomongnya begini, siapa? Saya dari Kabupaten Muaro Jambi yang ada candinya. Oh iya, nyambung dia. Ya? Iya, kalau saya bilang Muaro Jambi, bingung dia. Agak bingung juga antara Muaro Jambi dengan Muaro Bungo mereka. Saya bilang Muaro Jambi Pak, ada candinya. Oh iya. Iya, jadi ikon itu menjadi sebuah hal yang penting, sehingga ya jangan pula nanti itu ada orang dari kota ya, dari kota Jambi. Ya, datangnya ke Muaro Jambi tapi pendapatan asli daerahnya banyak ke Muaro Jambi. Nginepnya di kota Jambi. Datangnya aja ke Muaro Jambi kan. Jadi maksud kita ada juga hal-hal yang bisa menambah pendapatan kita dari sektor-sektor wisata tersebut. Kemudian selanjutnya ada juga hal-hal yang terkait dengan kepentingan penelitian yang komprehensif. Sesungguhnya dinas kita juga membutuhkan dukungan dari Unja. Ada case atau hal-hal yang terkait dengan kepentingan kita perlu juga menjadi pikiran dari Unja untuk dapat memberikan sumbangsi. Misalnya bagaimana Muaro Jambi ini bisa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang masuk, kemudian akhirnya tenaga kerja juga bisa bertambah untuk penyerapannya bertambah untuk masyarakat Muaro Jambi. Ada juga kajiannya. Yang saya tahu diskusi beberapa kali itu jalan tol kita kan sampai Sebapu, nyambung sampai Pijoan. Jambi Rengat dari Pijoan itu sampai ke Merlung dulu ya Pak ya. Artinya dari akses untuk Batanghari 3 itu secara infrastruktur memberikan dampak yang bagus bagi kita, bagi Muaro Jambi. Maunya saya tapi diskusikan. Maunya saya Sengeti ini ada juga pusat pertumbuhan kawasan industri mandiri yang baru misalnya, karena exit tolnya di sini. Market pasarnya untuk Pekanbaru, untuk Palembang, untuk Padang masih bisa. Masa juga kita lihat dulu potensi sumber daya kita Pak Pantun. Mungkin Bapak Ibu semua dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan capaian dan isu strategis Provinsi Jambi saat ini, mungkin dalam tahapan yang pertama di indikator pertama yaitu di pertumbuhan ekonomi, mungkin tadi disampaikan terkait dengan gambaran makro di Kabupaten Muaro Jambi, tentunya juga provinsi memiliki kondisi capaian terkait dengan beberapa indikator makro, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi Bapak Ibu semua. Karena memang saat ini untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi memang pada tahun 2022 ya dapat kita lihat memang Provinsi Jambi ini itu naik mencapai di angka 5,12% Bapak Ibu semua, sehingga nanti di tahun 2024 itu sedikit mengalami perlambatan Bapak Ibu semua itu di angka 4,51%. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan Bapak Ibu semua. Kalau untuk Provinsi Jambi saat ini, karena memang kalau untuk persentase kemiskinan Provinsi Jambi di angka tahun 2021 itu di fase 8,09%. Itu sekarang mencapai di angka tahun 2024 di angka 7,10%. Kalau kami bilang di sini terkait dengan tingkat kemiskinan, Provinsi Jambi ini sudah mencapai tingkat kemiskinan sepanjang sejarah Provinsi Jambi Bapak Ibu semua, di mana memang pencapaian Provinsi Jambi ini juga menjadi dukungan dari pencapaian dari tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten kota. Begitu juga dengan rasio Gini ya Bapak Ibu semua tentang ketimpangan. Tentunya Provinsi Jambi ini menurun di angka tahun 2024 di 0,321%, karena memang kalau kita lihat ketimpangan antara penduduk perdesaan dan perkotaan ini kita masih punya tantangan besar Bapak Ibu semua terkait dengan ketimpangan yang ada terjadi di lingkup perdesaan. Tentunya nanti sama-sama bisa kita intervensi terkait dengan program-program yang bergulir di lingkup perdesaan. Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka Bapak Ibu semua untuk Provinsi Jambi itu berada di tahun 2023 di 4,53%. Ini menurun Bapak Ibu semua menjadi 4,48%. Itu masih di bawah angka nasional.
Terkait juga dengan terakhir terkait dukungan indeks pembangunan manusia, karena tadi juga kalau lihat kita gambaran di Kabupaten Muaro Jambi juga meningkat, begitu juga dengan Provinsi Jambi. Tiap tahun dari tahun 2023 di angka 73,73 ini menaik ya Bapak Ibu semua menjadi 74,36%. Lanjut. Nah, kalau kami di sini melihat secara metode analisis shift share Provinsi Jambi, di sini kami coba menggambarkan beberapa potensi dan keunggulan yang menjadi sektor yang harus menjadi unggulan Provinsi Jambi saat ini, Bapak Ibu semua. Kami lihat di sini dalam sektor dukungan dari PDRB Provinsi Jambi tentunya menjadi unggulan, tetap menjadi, yaitu adalah di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi sektor unggulan. Selanjutnya itu adalah sektor pertambangan dan penggalian, sampai juga nanti ada sektor jasa pendidikan. Bagaimana nanti sektor-sektor yang berkembang ini akan kita dorong menjadi sektor yang potensial akan menjadi sektor unggulan. Begitu juga dengan sektor-sektor terbelakang terkait mungkin yang kami ambil contoh adalah jasa kegiatan dan kegiatan sosial, itu akan kita dorong tentunya akan menjadi sektor yang berkembang dan akhirnya akan menjadi sektor unggulan ke depannya. Lanjut. Nah, terkait dengan beberapa indikator lain Bapak Ibu semua, di sini kita bisa lihat terkait dengan kondisi jalan mantap untuk Provinsi Jambi di tahun 2023 itu di angka 72,036 ini menjadi 74,7. Nah, kalau kita melihat gambaran kondisi jalan mantap di Kabupaten Muaro Jambi itu sudah mencapai fase jalan mantap terkait dengan persentasenya, yaitu adalah 93,59% ya Bapak Ibu semua. Jadi nanti PR untuk Provinsi Jambi ini akan semakin baik ke depannya. Beberapa tahapan akan menjadi catatan kita bersama untuk perbaikan terkait dengan kondisi jalan mantap ini. Begitu juga dengan akses terhadap hunian layak, ini juga menjadi juga bagian dari standar pelayanan minimal kita ya Bapak Ibu semua terkait dengan akses hunian layak, khususnya mungkin bagi masyarakat 40% terbawah Provinsi Jambi. Bapak Ibu semua, kalau kita mengagregasi terkait data akses terkait hunian layak, ini kita bisa mendapatkan terkait siapa yang layak untuk mendapatkan akses terkait dengan hunian layak ini. Tentunya memang balik lagi masalah data yang memang harus kita verifikasi dan validasi terkait dengan ketepatan sasarannya. Dengan program Muaro Jambi Lestari ini kan ada beberapa kegiatan yang memang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati pada saat pemilihan kemarin. Ada berbagai kegiatan, itu pembentukan TPS 3R, pembangunan bank sampah, peningkatan nilai ekonomi sampah, ada pembangunan ruang terbuka hijau di setiap kecamatan, kemudian menjamin ketersediaan air bersih dan membangun fasilitas yang memadai, melakukan mitigasi kebakaran hutan, lahan dan gambut, pengolahan ekosistem gambut berkelanjutan. Ini bisa ditampilkan. Kemudian memperkuat pemberdayaan masyarakat untuk di sekitar kawasan hutan, terutama kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Memang pada slide ini kita belum menampilkan cascading capaian untuk terkait dengan maju pelestarian lingkungan hidup. Nanti pada saat penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten, indikator-indikator penjabaran, penyelarasan, dan indikator tujuan capaian cascading untuk maju pelestarian lingkungan nanti akan kita diskusikan. Terkait dengan apakah indikator-indeks kualitas air, kualitas udara, penurunan emisi gas rumah kaca, terkait dengan timbunan sampah yang terolah, rumah tangga dengan sanitasi aman, indeks ekonomi hijau daerah, presentasi ruang terbuka hijau, dan lain-lain indikator. Dan mungkin tidak semua indikator capaian itu yang akan kita kejar, tapi mana yang prioritas yang menjadi indikator kabupaten dan mana yang kemudian menjadi indikator yang ada di OPD nanti. Itu nanti pada saat penyusunan RPJMD tentu tim akan mendiskusikan ini lebih detail, lebih lanjut, dan juga melihat baseline data yang saat ini di 2024 dan bagaimana kemudian nanti juga target pencapaian di setiap tahun dan akhir masa jabatan dari Bupati dan Wakil Bupati.